Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jalan Kemang Utara. Dan kita bersyukur oleh karena di tengah COVID-19 ini pun, kita masih bisa berjumpa melalui acara seperti ini. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk apa yang kami ingin bicarakan, sehingga boleh melengkapi akan setiap pendengar dengan hal-hal yang memang dibutuhkan. Nah, kali ini kita akan fokus kepada krisis yang dihadapi rumah tangga, dihadapi pernikahan di tengah COVID-19. Jadi krisis yang dihadapi oleh keluarga, oleh rumah tangga, dan oleh pernikahan di tengah COVID-19 ini. Dan saya percaya saudara mengerti sungguh bahwa tidak setiap keluarga mengalami krisis. Oleh karena apa? Oleh karena ada keluarga yang cukup solid, sudah mempunyai sistem kehidupan yang cukup sehat dan baik. Nah, sehingga di tengah krisis pun, sebetulnya di tengah COVID-19, sebetulnya mereka sudah bisa meresponi, mensikapi dengan sehat, dengan baik. Sehingga adaptasinya, daya adjustment-nya itu cukup baik. Sehingga tidak menjadikan krisis di dalam rumah tangganya. Tetapi kita percaya bahwa ada cukup banyak keluarga yang tidak siap. Oleh karena sebetulnya kehadiran dari COVID-19 itu mengubah seolah-olah seluruh tatanan hidup yang biasanya kita hidupi. Mengubah sistem yang kita biasa pakai di dalam hidup ini. Mengubah role dan peran. Dari husband, dari wife, dari suami, dari istri, dari orang tua, dari anak, dari mertua, dari opa, oma. Seolah-olah kehidupan ini untuk sebagian besar daripada umat manusia itu terpaksa harus being readjusted. Berarti harus disesuaikan lagi supaya berfungsi. Nah, berfungsi seperti apa? Nah, kadang-kadang fungsinya itu hanya supaya bisa survive. Yaitu minimal survival instinct itu harus dilayani. Nah, itu berarti kebutuhan-kebutuhan yang dasariah itu seharusnya tercukupi. Nah, sekarang persoalannya tidak selalu gampang. Oleh karena banyak orang yang tidak menduga bahwa krisis seperti ini berdampak masalah finansial, masalah bahkan keadaan sistem dan rumah tangga yang tidak biasa dari pagi sampai malam bersama-sama dan sebagainya. Dan secara khusus kita akan coba bahas barangkali beberapa bagian. Yang pertama, oleh karena kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita percaya yang pertama kita perlu pikirkan mengenai hal spiritualitas. Berarti menghadapi krisis iman. Nah, krisis iman itu merupakan sesuatu yang tanda petik tidak selalu kita pahami dengan jelas. Oleh karena iman itu sendiri sebetulnya merupakan sesuatu misteri. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia, yaitu anugerah kelahiran baru, yaitu keselamatan yang dihadirkan di dalam jiwa manusia ini. Tapi sebetulnya manusia tidak begitu tidak bisa merasakan secara langsung. Nah, sehingga Tuhan memberikan anugerah tambahan yang disebut sebagai iman. Nah, ini ajaib. Supaya manusia bisa mulai merasakan apa yang sebetulnya sudah Tuhan anugerahkan itu. Tetapi iman itu biasanya memang harus berkaitan dengan hal-hal yang kita bisa lakukan, yang bisa membuktikan diri kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Misalnya saja, dengan iman, kemudian orang Kristen itu biasa untuk membaca Alkitab dan berdoa.
Tapi antara membaca Alkitab dan berdoa sebagai suatu kebiasaan dengan membaca Alkitab dan berdoa sebagai manifestasi iman, itu dua hal yang tidak sama. Oleh karena membaca Alkitab dan berdoa sebagai kebiasaan, barangkali sebagian besar orang Kristen melakukan. Tetapi seringkali hanya tujuannya untuk mengatasi rasa bersalah, dan tujuannya adalah supaya hidup ini dia tetap merasa bahwa saya sudah menjadi orang Kristen. Tetapi kalau ini manifestasi iman, membaca Alkitab dan berdoa, itu selalu ada purpose-nya. Oleh karena ada purpose-nya, biasanya orang yang beriman itu akan mencoba untuk mengabadikan apa yang Tuhan singkapkan melalui catatan, melalui pikiran yang konsentrasinya penuh, melalui jiwa yang ingin belajar, melalui jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran, dan sebagainya. Jadi orang yang Kristen yang beriman ini ingin membuktikan atau menghidupi imannya melalui hal yang seperti ini. Dan ini hanya salah satu saja. Nah, cuma dengan hadirnya COVID-19, itu menjadi tester. Ada banyak orang yang kemudian mulai merasakan bahwa sebetulnya iman yang mereka manifestasikan itu seringkali tidak konsisten. Iman bahkan di antara anak-anak Tuhan yang sangat sudah terbiasa dengan kegiatan rohani sekalipun, keluarga hamba-hamba Tuhan, keluarga majelis gereja, keluarga dari pengurus-pengurus komisi, keluarga aktivis, ya kan? Seringkali itu bergerak antara tingkah laku rohani yang rutin saja dengan betul-betul manifestasi iman. Nah, di sana setelah melewati minggu-minggu, biasanya orang yang beriman sungguh-sungguh mulai sadar, apa betul yang aku lakukan ini menghidupkan akan hubungan kami dengan Tuhan? Apa betul melalui baca Alkitab dan doa kami bergaul dengan Tuhan? Nah, ini menjadi masalah. Dan inilah yang seringkali ditemukan bahwa COVID-19 itu membuat ternyata hadirnya krisis. Ternyata orang-orang Kristen itu tidak mempunyai suatu daya dan tidak mempunyai sesuatu sistem dan tidak mempunyai suatu strategi supaya betul-betul menghidupi imannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga begitu lewat 1 bulan COVID-19 ini, itu dirasakan bahwa membaca Alkitab dan doa pun makin lama hanya menjadi tingkah laku agama yang kosong. Nah, ini namanya krisis. Oleh karena COVID-19 menghadirkan kematian atau kekeringan rohani meskipun dalam keluarga Kristen yang tiap hari baca Alkitab dan doa. Nah, mungkin kita akan mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya sangat menarik sekali. Oleh karena apa? Kenapa ya kok justru di tengah-tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah pandemi yang lama ini, itu kita bukannya lalu kemudian itu makin lama makin kuat, iman kita itu juga makin tumbuh, karena sekarang ini kan dengan bekerja dari rumah, segala sesuatu itu bisa diatur dalam tanda kutip dengan lebih baik. Tapi kenyataannya semangat kita, daya juang kita untuk mempertahankan iman itu kok kayaknya goyah juga. Bagaimana itu disebut sebagai krisis di sana. Itu yang saya khawatirkan, bahwa COVID-19 itu justru menyingkapkan akan keadaan iman kita. Nah, sebelum ada COVID-19, banyak di antara kita yang aktif sekali di gereja. Sehingga seolah-olah menemukan hiding place, tempat sembunyi, di mana kita masih bisa aktif, di mana kita ini masih bisa melayani, bahkan hamba-hamba Tuhan masih bisa khotbah, memimpin PA, dan sebagainya. Sehingga seolah-olah kehidupan imannya itu sehat. Padahal realitanya, begitu COVID-19 itu hadir, terpaksa memakai waktu 24 jam sehari, barangkali tidur itu 6 jam, lalu waktunya untuk apa? Dan ternyata betul-betul
ada krisis rohani. Nah, untuk mengatasikan krisis rohani seperti ini, itu perlu sekali suatu pertobatan. Oleh karena apa? Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa membiarkan rohani yang kering seperti ini dibiarkan. Iya Pak, lalu pertanyaannya dari mana kita tahu bahwa kerohanian kita itu kering Pak? Ya, oleh karena seperti tadi, begitu melakukan misalnya doa dan baca Alkitab, itu hanya sebagai rutinitas, tetapi tidak ada betul-betul kehausan untuk betul-betul bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Hari ini apa yang sebetulnya Tuhan ingin singkapkan kepadaku? Jadi kalau begitu, sebetulnya langkah awalnya itu apa sih Pak? Tadi Bapak mengatakan bahwa untuk itu kita harus bertobat. Bagaimana caranya kita itu menghidupkan? Dulu bahwa kondisi seperti ini, meskipun kita tidak merasa, mungkin kita tidak terlalu terganggu, tetapi Roh Kudus sebetulnya didukacitakan. Nah, oleh karena Roh Kudus didukacitakan, perlu sekali pertobatan. Pertobatan itu bukan selalu berkaitan dengan dosa-dosa yang kelihatan, yang kita langsung rasa sedih apa. Banyak orang Kristen justru dosa rohani seperti ini itu tidak mempunyai dampak kesedihan. Nah, itu yang berat. Itu krisisnya justru di sana. Oleh karena apa? Tidak tahu bahwa dirinya sama seperti jemaat di Laodikia dalam Wahyu pasal 3 itu suam. Keadaan rohaninya suam. Dan dia tidak tahu. Oleh karena apa? Oleh karena tidak terbiasa mempunyai kepekaan rohani sejauh itu. Jadi kalau perlahan-lahan gitu Pak, strateginya kita itu untuk menghidupkan iman kita lagi selain daripada bertobat tadi, itu apa Pak? Tadi Bapak mengatakan itu harus difahami dulu. Oleh karena kalau kita itu betul-betul sudah mulai mendengar suara Roh Kudus sehingga kita gelisah, ada something yang wrong ini dalam kehidupan rohaniku. Nah, itu permulaan pertobatan. Lalu kita hampiri Tuhan dan kita betul-betul meminta pertolongannya supaya kita ditolong, melepaskan daripada jerat hidup yang mediocre ini, hidup suam saja, hidup menjadi orang Kristen seadanya, supaya kita itu mulai menghidupkan api rohani ini. Nah, pertobatan itu seperti itu. Tapi kalau hanya minta begitu aja, kemudian kita tidak follow up dengan konsisten, itu juga seperti gelombang laut itu nanti menenang sendiri. Jadi hidup rohani itu merupakan suatu yang seharusnya dinamis. Oleh karena Roh Kudus adalah Roh Allah yang hidup. Dan biasanya ditandai dengan kita mulai menemukan dan mendengar akan peningkapan firman Tuhan yang baru. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau tidak ada penyingkapan firman Tuhan yang baru, itu warning. Oleh karena Tuhan sebetulnya ada Allah yang hidup, yang secara personal dealing dengan kita. Tapi Pak, kenyataannya itu kan kita aja kalau setiap hari sebelum COVID ini begitu, saya melihat bahwa banyak orang-orang Kristen itu yang maunya itu kan cepat. Bagaimana merenungkan firman Tuhan 5 menit dalam sehari, 3 menit dalam sehari, lalu kemudian kita either mendengarkan radio atau kita membaca, dan dalam waktu 5 menit itu kayaknya ya, sambil mengendarai mobil, sambil duduk-duduk begitu, dan 5 menit itu kayaknya lalu kemudian sudah begitu. Nah itu kan kalau sebelum COVID seperti itu, setelah COVID kalau kita merasakan iya ya, kok kita itu kok berdosa banget ya, kita itu kok perlu bertobat gitu. Kenapa kok waktu dengan Tuhan itu kok selalu tergesa-gesa, dan sekarang ini Tuhan kasih selama berbulan-bulan, Tuhan kasih waktu untuk kita bersaat teduh. Kenapa kok itu pun kita nggak bisa pakai dengan baik? Kenapa sih Pak? Karena natur. Jadi natur dosa manusia
Jadi psychologically speaking gitu loh, secara psikologis memang tidak mempunyai ruangan khusus untuk Tuhan. Makanya disebutkan dosa itu sudah hadir di dalam tubuh darah daging kita. Nah, oleh karena tidak mempunyai ruangan yang khusus, ya memang begitu kita tidak mempunyai tekad, tidak mempunyai komitmen, ya itu akan hilang lagi. Jadi sampai kemudian Tuhan memanggil kita, sebetulnya ini merupakan perjuangan iman yang tidak boleh ada hentinya. Jadi para pendengar yang kami hormati, nah setelah kita itu memahami akan realita krisis rohani yang pertama ini, dan saya percaya sekali bagi kita-kita yang memang ingin menjadi anak Tuhan yang diperkenan Tuhan, kita tidak mengizinkan bahwa kita mengalami krisis rohani. Jadi COVID-19 jangan menjadi excuse, bahkan seharusnya menjadi tolok ukur untuk kita tuh mengukur akan kondisi iman kita. Nah, mari kita kembali kepada Tuhan supaya kehidupan rohani kita itu menjadi lebih sehat. Tuhan memberkati Anda.